sebelum kita mulai ibadahnya, kakak mau kasih tahu peraturan-peraturannya nih sebelum mulai ibadah ya. Yang pertama, kita harus menggunakan baju yang rapi ya, seperti kayak kita mau biasa ibadah. Terus yang kedua, tetaplah fokus ngikutin sekolah minggu ini dari awal sampai akhir. Yang ketiga, kita mengikuti ibadah, jangan sambil makan, jangan sambil main HP ya. Oke adik-adik, yang keempat nih yang terakhir dan gak kalah penting. Absensi akan dilakukan berdasarkan foto pada saat kalian ibadah ya. Foto itu bisa dikirimkan ke nomor yang di bawah ini, atau bisa juga kalian absen dengan cara mengirimkan kreativitas kalian pada setiap minggunya. Oke, sekian pengumumannya. Selamat beribadah ya adik-adik. Kami memang bukan dari kota yang besar, tapi kami punya iman yang sangat besar. Iman yang dapat memindahkan gunung yang tinggi, iman yang dapat mewarnai dunia. Petra Kids, mari tumbuh bersama. Petra Kids, memuji Tuhan bersama. Melayani Tuhan Yesus dengan segenap hatiku, menjadi saksinya Yesus sampai ku besar nanti. Kami memang bukan dari kota yang besar, tapi kami punya iman yang sangat besar. Iman yang dapat memindahkan gunung yang tinggi, iman yang dapat mewarnai dunia. Shalom Petra Kids. Asik nih ketemu lagi sama Kak Vili di sini. Yuk sekarang kita mau ibadah ya adik-adik. Adik-adik bangkit berdiri yuk. Kita mau berdoa dulu ya. Adik-adik lipat tangan, tutup mata. Yuk kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan di setiap kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami mau beribadah Tuhan, kami mau memuji-Mu, kami mau bersorak untuk nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sertai ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Yuk sekarang Kak Vili mau cek dulu semangatnya adik-adik. Petra Kids, mana semangatnya? Semangat. Masih lemes nih adik-adik Petra Kids nih. Sekali lagi ya. Petra Kids, mana semangatnya? Semangat. Wow, udah luar biasa nih semangatnya ya. Sekarang kita mau nyanyi bareng-bareng. Yuk kita nyanyi dengan bersukacita adik-adik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan adik-adik, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji
Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Yeay, luar biasa semangat adik-adik Petra Kids, sudah memuji Tuhan, sudah bersorak-sorai dengan penuh semangat ya tadi. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik, kita mau siapkan hati kita buat menerima kebenaran firman Tuhan. Yuk sekarang kita mau sembah Tuhan, kita mau nyanyikan satu lagu pujian dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Yuk kita mau nyanyikan lagu ini dari awal adik-adik. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ya, shalom adik-adik. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengarkan kisah firman Tuhan. Kami mau menyaksikan akhir perjalanan hidup Yusuf ketika Engkau memproses dia lebih lagi Tuhan. Bimbing kami, kasih kami hikmat, pengertian yang baru yang hanya daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Siapa ingat cerita minggu lalu? Sampai di mana? Ayo. Ayo ingat. Ya, betul. Ya, betul. Minggu lalu ceritanya berhenti sampai pada saudara-saudara Yusuf pulang kembali ke rumahnya. Ya. Nah, singkat cerita adik-adik, ceritanya berlanjut ini ya. Ini ending. Ceritanya berlanjut.
kelaparannya semakin hebat. Dan makanan yang tadinya dibawa oleh saudara-saudara Yusuf itu sudah habis. Lalu Yakub bilang, "Sudah sana, beli lagi di Mesir." Ya, lalu saudara-saudara Yusuf, "Oh ya enggak bisa, Pak. Orang itu yang di Mesir itu sudah bilang, jangan pernah ke sini lagi kalau enggak bawa adikmu." Wah, papanya, "Enggak bisa. Benyamin ini anak kesayanganku. Yusuf sudah enggak ada, Simeon juga sudah enggak bersamaku. Sekarang mau diambil lagi. Enggak bisa." Tapi akhirnya Yehuda berhasil membujuk Yakub. Kita enggak punya pilihan lain. Kalau enggak kita bisa mati kelaparan. Gini aja Pak, kata Yehuda. Aku yang akan bertanggung jawab. Kalau sampai Benyamin ini, ya, anaknya yang paling kecil saat ini ya, kalau sampai Benyamin nggak kembali, biar dosanya yang nanggung aku yang tanggung jawab. Yehuda bilang ke ayahnya. Lalu singkat cerita, mereka berangkat ke Mesir, membawa karung, membawa perlengkapan untuk membawa makanan-makanan, bahan makanan ya. Singkat cerita mereka sampai ke Mesir, bertemu dengan Yusuf. Waktu Yusuf lihat Benyamin, Yusuf sama Benyamin ini satu ibu ya, sehingga dia ada rasa rindu yang luar biasa. Yusuf sedih, Yusuf kangen sama adiknya. Lalu dia undang mereka semua untuk pergi ke rumah Yusuf. Saudara-saudaranya ini takut, waduh, jangan-jangan kita dituduh nyuri nih waktu itu. Karena waktu itu apa? Siapa yang masih ingat? Waktu itu tiba-tiba waktu bahan makanannya dituang, ada uang. Jangan-jangan kita dituduh nyuri nih. Lalu mereka makan, dijamu di rumah Yusuf. Lalu Yusuf bilang, siapkan bahan-bahan untuk mereka. Masukkan. Nah, singkat cerita, semua kayak waktu pertama itu ya, dimasukin lagi ke kantong-kantong bawaan dari rombongan saudara-saudara Yusuf. Tapi Yusuf bilang, ambil pialaku ini, masukin ke kantong yang anak yang paling bungsu. Nah, keesokan harinya mereka pulang. Lalu di tengah jalan dikejar oleh tentara Mesir, ditangkap, pialanya Yusuf hilang. Kalian yang bawa ya? Wah, ya enggak mungkin. Digeledah satu-satu, ternyata ada di kantongnya Benyamin. Lalu mereka semua dibawa kembali ke rumah Yusuf. Benyamin ditahan. Wah, Yehuda menghampiri Yusuf dan memohon kepada Yusuf, tolong, aku sudah janji sama ayahku untuk membawa Benyamin pulang. Kalau emang Benyamin salah di matamu, hukum aja aku. Yang dihukum aku aja, jangan Benyamin. Yang dihukum aku aja. Wah, Yusuf udah mulai nggak tenang hatinya, udah sedih. Lalu Yusuf bilang, semua keluar. Saya mau bertemu dengan orang-orang ini. Ya, semua suruh pergi, tinggal ada Yusuf dan saudara-saudaranya. Lalu Yusuf membuat pengakuan. Aku ini Yusuf, saudara yang pernah kamu buang. Wah, saudara-saudaranya kaget. Benyamin langsung peluk Yusuf. Mereka semua berpelukan, saling memaafkan, terjadi sesuatu yang haru. Lalu Yusuf tanya, gimana kabar ayah, bapak kita? Yakub. Wah, saudara-saudaranya bilang, Yakub masih hidup, masih merindukanmu, masih memikirkanmu Yusuf setiap hari. Yusuf bilang, sudah gini aja, kamu nanti tinggal di sebuah daerah yang bernama Goshen.
Aku akan merawat kalian. Kalian akan dicukupkan di sana. Bawa ayah ke sini. Ya. Singkat cerita, mereka pulang dan menjemput ayahnya. Mereka bilang Yusuf masih hidup. Ayahnya senang sekali, dia bilang bawa aku ke Yusuf, aku mau meluk dia. Aku sebelum aku meninggal, sebelum aku tutup usia, aku mau bertemu dengan Yusuf. Cerita ini tersebar karena Yusuf di ruangan itu nangis. Yusuf di ruangan itu nangis sampai orang-orang Mesir, wah kenapa ki Yusuf? Kenapa ini Yusuf? Sampai akhirnya Firaun pun mendengar kabar itu. Firaun mendukung keputusan Yusuf untuk membawa ayahnya. Diberkatilah mereka. Lalu Yusuf bilang seperti ini, kalian gak usah minta maaf sama aku. Apa yang kalian perbuat itu bukan kalian, itu Tuhan yang perbuat atas hidupku, supaya aku bisa menjadi penolong kalian. Ya, Yusuf nggak bilang ini perbuatan kalian, tapi Yusuf tahu betul bahwa yang membuang dia itu Tuhan. Tuhan yang membuang dia, Tuhan yang merendahkan dia, Tuhan yang menghancurkan, seperti menghancurkan hidup Yusuf. Tapi Tuhan mengangkat Yusuf lebih tinggi dari yang dia mimpikan, lebih tinggi dari yang kita bayangkan. Adik-adik, kau senang sekali kisah ini, kau suka sekali lihat perjalanan hidup Yusuf. Ya, terutama waktu Yusuf bilang, bukan kalian yang berbuat jahat sama aku, ini rencana Tuhan. Kalau sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita, itu bukan iblis, itu bukan siapa-siapa. Kalau ada orang jahat yang menjahati kita, bukan orang itu yang jahat, tapi itu semua ada dalam rencana Tuhan. Dan Tuhan mengasihi kita. Hari ini apapun masalahmu, mungkin kau sedang dalam keadaan yang buruk, mungkin kau sedang sedih, mungkin kau sedang dalam keadaan terpuruk. Kau mau bilang, Tuhan punya rencana yang luar biasa atas hidup kita. Dia pegang kendali penuh atas hidup kita. Sama seperti Yusuf. Siapa yang mau hidupnya dipakai Tuhan seperti Yusuf? Ada satu kabar gembira. Allahnya Yusuf adalah Allah yang sama yang kita sembah hari ini. Allahnya Yusuf yang mengangkat hidup Yusuf masih Allah yang sama yang akan memberkati kita, yang memperhatikan kita, yang menjaga hidup kita. Amin. Yuk kita berdoa ya adik-adik ya. Kalian boleh angkat tangan, boleh taruh satu tangan di dada kalian. Ini akhir dari seri kisah Yusuf. Kau mau berdoa buat anak-anak Petra Kids. Tuhan Yesus, dari tempat ini Tuhan hamba-Mu berdoa. Dari tempat ini kami mau percaya Tuhan. Kami akan melihat sebuah generasi anak-anak Petra Kids yang bangkit, yang Kau proses seperti Yusuf, yang kuat, yang setia, yang memegang janji Tuhan, yang dipakai Tuhan di setiap bidang, di sekolah, akademis mereka, di hobi mereka, mungkin olahraga, musik, melukis, atau apapun itu, olimpiade fisika, olimpiade matematika, pakai semuanya Tuhan. Jadi generasi yang memuliakan nama Tuhan, generasi yang tangguh, generasi yang dipakai Tuhan di semua bidang, memuliakan nama Tuhan, memuliakan bangsanya, memajukan bangsanya Tuhan, menjadi orang kepercayaan di bangsanya. Sama seperti Yusuf. Pakai anak-anak Petra Kids Tuhan yang mengangkat tangannya, diberkati mereka, semua yang mereka kerjakan, semua talenta mereka ada dalam kendali-Mu Tuhan. Berkati juga orang tua mereka Tuhan. Berikan hikmat akal budi untuk mendidik, melatih, mengarahkan anak-anak mereka untuk jalan dalam rencana-Mu Tuhan, untuk mengandalkan Engkau, untuk setia sama Engkau sampai akhir hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkati kami semua Tuhan, dilindungi, jauhkan dari segala macam virus corona, apapun itu, tutup bungkus di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya boleh sembuh, semuanya boleh sehat, dan kami boleh berkumpul bersama-sama suatu waktu nanti Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa haleluya. Amin.